Sobat Joko Preventif, kembali lagi nih dengan Jago Belajar. Nah, podcast hari ini kita mau belajar melawan COVID-19 dari Australia. Nyatanya gak ada penerbangan internasional masuk ke Australia sejak baru muncul kasus COVID-19. Biar gak terlalu lama, yuk kita bahas. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Hasran. Saat ini berdomisili di ibu kota Australia, Canberra. Di sini sedang melakukan perkuliahan untuk jenjang Master of Economics di Australia National University. Di Indonesia dulu alumni Universitas Islam Sultan Agung angkatan 2013. Di Australia sendiri secara garis besar jumlah kasus terlapor terkait COVID-19 kurang lebih sebanyak 6.447 yang terbagi dalam beberapa wilayah kawasan atau wilayah bagian. Di Australia sendiri kan terdapat beberapa wilayah bagian. Untuk kami sendiri di Australian Capital Territory jumlah kami hanya sekitar 103 kasus. Cukup sedikit. Yang paling sedikit itu Northern Territory seperti Darwin, itu hanya 27. Paling banyak itu New South Wales kayak Sydney maupun di Victoria dan Queensland. Jumlah 6.447 ini sangat sedikit dengan jumlah kematian yang sangat sedikit pula. Tidak seperti negara-negara lain. Ini karena beberapa hal yang dilakukan pemerintah saat COVID-19 ini mulai terdeteksi di China. Pada saat itu beberapa mahasiswa, sebagian besar mahasiswa internasional yang ada di Australia berasal dari China. Ketika mereka saat itu sedang berada di China pada saat itu untuk melakukan liburan, mereka tidak diperbolehkan untuk kembali ke sini untuk melakukan perkuliahan, sehingga pada saat itu dibukalah layanan kuliah jarak jauh atau disebut dengan remote student. Ketika situasi ini mulai mengglobal, Australian government pada saat itu sudah melakukan beberapa langkah-langkah efektif seperti melakukan atau larangan terhadap turis-turis atau pengunjung yang ingin memasuki wilayah Australia. Tetapi bagi mereka yang pada dasarnya adalah masyarakat asli Australia yang pada saat itu berada di luar negeri untuk kembali ke daerahnya itu diperbolehkan. Tetapi bagi mereka yang saat itu berstatus turis untuk datang ke Australia, mereka tidak diperbolehkan untuk ke sini. Dan seluruh penerbangan internasional saat itu mulai ditutup. Puncaknya pada bulan Februari akhir itu seluruh penerbangan untuk wilayah Australia ditutup secara internasional. Jadi tidak ada lagi penerbangan yang masuk wilayah Australia. Jadi ada langkah-langkah cepat dan efektif sebenarnya yang diberikan atau dilakukan oleh pemerintah pada saat itu. Selain itu juga pemerintah Australia mengeluarkan instruksi kepada seluruh wilayah bagian. Setiap wilayah bagian itu harus melakukan lockdown secara lokal. Lockdown secara lokal ini artinya masing-masing daerahnya melakukan lockdownnya. Jadi border atau batas-batas wilayah itu ditutup sehingga tidak ada lalu lintas kendaraan ke situ. Kecuali kayak kereta maupun bis-bis yang lintas daerah. Tapi kalau misalnya kayak orang-orang yang melakukan perpindahan daerah itu tidak boleh. Lalu layanan-layanan jasa di wilayah seluruh Australia itu saat itu mulai diinstruksikan untuk tutup. Contohnya misalnya kayak barbershop, salon, bar, itu dan lain-lain itu semuanya sudah tutup. Yang buka palingan hanya supermarket, bank karena ekonomi tidak boleh tutup, supermarket karena memang di situ pusat ekonomi perbelanjaan, minimarket juga tidak boleh tutup, maupun kayak restoran-restoran itu tidak boleh tutup. Itu tetap dibuka, tetapi restoran-restoran ini hanya menerima layanan take away food. Kalau makan di tempat tidak boleh, harus take away. Kemudian juga bagi mereka-mereka yang datang memasuki Australia 1 hari atau 2 hari sebelum instruksi itu keluar, mereka diwajibkan untuk melakukan self quarantine. Jadi mereka harus stay at home selama 14 hari, tidak boleh keluar. Kalau mereka ketahuan keluar, mereka diberikan sanksi, denda yang sangat besar, bahkan ada yang sampai ratusan juta. Sehingga itu harus
dipatuhi dan memang masyarakat mematuhi itu. Masyarakatnya sendiri sebenarnya tidak terlalu panik, bahkan masyarakat masih melakukan aktivitas-aktivitas tapi memang tidak kerja di kantor lagi, kerjanya at home atau work at home. Tapi kalau mereka untuk melakukan aktivitas-aktivitas di luar seperti olahraga itu masih bisa kita lihat beberapa masyarakat melakukan aktivitas itu, dan itu tidak masalah selagi mereka tidak melakukan aktivitas kayak nongkrong di suatu tempat yang lebih dari 2 orang. Itu kalau seperti itu ketahuan, itu akan diangkat oleh polisi, ditangkap. Jadi masyarakatnya di sini kesadarannya cukup tinggi. Dengan adanya aturan yang dikeluarkan pemerintah, mereka mematuhi itu, dan banyak memang yang stay at home. Walaupun banyak juga yang tetap berkeliaran di luar, tapi dalam kondisi aman sebenarnya. Karena physical distance-nya itu terjamin di sini. Kemudian juga beberapa hal yang perlu ditekankan juga bahwa di sini masyarakatnya tidak panik. Jadi informasi-informasi yang kami dapat dari pemerintah tentang COVID-19 semua berasal dari pemerintah. Jadi gampang kami akses. Informasinya up to date dan tidak ada yang hoax karena informasinya satu pintu. Itu semua dari pemerintah, dan memang pemerintah selalu memberikan laporan. Jadi kami dapat memantau informasi tentang COVID-19 di website pemerintah. Jadi terkontrol dengan baik sebenarnya. Jadi insya Allah di sini terkontrol dan aman. Kurvanya sendiri untuk case COVID-19 saat ini sudah turun di Australia. Tetapi kami tetap mempertahankan status siaga, belum dicabut status siaganya, masih tetap on. Jadi masyarakat tetap waspada dan lain sebagainya. Untuk masyarakat Indonesia yang ada di wilayah Australia itu semua berkoordinasi dengan KBRI dan kantor-kantor kedutaan di daerah masing-masing. Pada saat pemerintah Australia mengeluarkan kebijakan seperti adanya kebijakan-kebijakan yang saya sebutkan tadi, itu kemudian di follow up oleh KBRI yang ada di Australia, diteruskan ke mahasiswa dalam wadah PPI, kemudian disebarkan ke seluruh mahasiswa dan masyarakat Indonesia bahwa ada aturan dari pemerintah Australia seperti ini. Jadi masyarakat Indonesia pun paham dan tahu dan mematuhi aturan itu. Saat ini mahasiswa atau masyarakat Indonesia yang ada di wilayah Australia belum ada yang terlapor tentang COVID-19 ini. Jadi belum ada yang terlapor positif. Tapi memang kami tetap siaga, dan dampak ekonomi yang ditimbulkan dari COVID-19 ini tetap terasa. Jadi KBRI sendiri sudah memberikan bantuan dalam bentuk sembako gratis kepada mahasiswa atau masyarakat yang membutuhkan, khusus untuk masyarakat Indonesia yang ada di wilayah Australia. Jadi cukup sangat membantu tentunya. Masyarakat Australia dan yang ada di wilayah sini sebenarnya sangat membantu pemerintah dengan tetap tenang dan tidak panik dalam menghadapi COVID-19 ini. Kami mendengarkan dan mengikuti instruksi dan tidak panik, sehingga kami memberikan ruang yang besar-besarnya kepada pemerintah untuk memberikan penanganan-penanganan atau mengambil tindakan-tindakan tertentu terkait COVID-19. Pesannya sebenarnya untuk generasi milenial yang ada di Indonesia saat ini, sebagai generasi milenial kita perlu untuk menyikapi COVID-19 ini secara lebih terbuka. Pertama, alangkah baiknya jika kita tidak gampang menyebarkan informasi. Jadi kecenderungan kita di Indonesia itu cepat untuk menyebarkan informasi tanpa memastikan keautentikan informasi yang kita sebarkan itu. Jadi kalau bisa tidak perlu untuk kemudian memblow up informasi-informasi terhadap COVID-19 yang dipandang tidak perlu sebenarnya. Tidak ada untungnya juga untuk kemudian kita blow up informasi-informasi yang belum tentu autentik. Biarlah kemudian pakar-pakar tertentu seperti misalnya para tim medis itu yang memang berada di garda terdepan untuk memberikan
laporan-laporan tersebut maupun laporan-laporan dari pemerintah, karena memang pada saat ini memang mereka adalah pihak-pihak yang paling kompeten yang bisa menyelesaikan masalah ini. Masyarakat saat ini yang bisa dilakukan adalah cukup stay at home, dengarkan instruksi. Jika Anda ingin kerja, silakan kerja, tetapi dalam batas-batasan aman. Kemudian tidak perlu memblow up informasi-informasi yang tidak perlu sehingga membuat publik panik. Dan pemerintah pun ketika mengeluarkan kebijakan akan ragu-ragu ketika masyarakatnya ini panik. Jadi kita harus dewasa dalam menyikapi informasi, dalam menyebarkan informasi, sehingga kita harus memberikan ruang-ruang yang lebih bebas kepada pemerintah dan tim medis untuk bergerak. Jika kita ingin membantu mereka, maka tenang adalah salah satu kuncinya. Dan juga jika Anda memiliki rezeki yang lebih, silakanlah membantu pemerintah atau para tim medis dalam bentuk pengadaan APD. Saya pikir itu yang sangat urgent saat ini. Kurang lebih itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada perkataan ataupun kalimat yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, segitu dulu podcast kita kali ini. Sampai berjumpa di podcast Jago Belajar selanjutnya.